Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar amma ba'd. Semoga kita semua yang hadir Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi kita cuma tanya jawab aja ya. Sebelum ada masih ingat pertanyaannya, Bu? Oke, sebelum Ibu saya simpulkan dulu yang tadi. Jadi sholat rawatib yang sunnah muakkad itu kan 12 rakaat. Betul sampai sini? Siap apa diantaranya? Ya, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur. Selasar nggak ada. Terus setelah maghrib, setelah isya. Nah, habis asar dan habis subuh tidak ada sholat sunnah. Oke? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sholat sunat qobliyah, tapi tidak sunnah muakkad. Jadi kalau bahasa kerennya sunnah ghairu muakkad. Kalau bahasa gampangnya sunnah biasa, kayak gitu loh. Sunnah itu kan ada yang sunnah biasa, sunnah ghairu muakkad, ada yang sunnah muakkad. Bedanya apa? Sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Apa contoh sunnah muakkad? Sholat witir, itu sunnah muakkad juga tuh. Sujud tilawah, ibu kalau baca Al-Quran yang ada tanda sejadah, letakkan Qurannya sujud. Sajadah wajahiyya lilladzi, bacaan sujudnya khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Nah, itu sunnah muakkad tuh. Ba'diyah Isya sunnah muakkad enggak? Ba'diyah Isya muakkad. Makanya banyak orang keliru saat bulan Ramadan mereka sholat Isya tidak ba'diyah Isya, langsung taraweh. Padahal taraweh sunnah biasa. Iya dong. Ba'diyah Isya sunnah muakkad. Lebih besar pahala ba'diyah Isya dibanding taraweh. Cuman bedanya taraweh itu limited. Jadi agak-agak gimana gitu kan. Nah, jadi jangan lagi kalau ada di antara kita sholat ba'diyah Isya kalau bisa jangan ditinggal. Boleh nggak setelah Isya langsung taraweh? Bisa sih, cuman sayang ini ba'diyah Isya nih. Sama dengan boleh nggak setelah Isya langsung witir? Boleh, tapi ba'diyah Isya dulu dong. Kan ba'diyah Isya ini sunnah muakkad. Paham? Saya memahami pertanyaan Bude. Di Masjid Babul Iman ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Ya dong? Ada nggak? Tapi Bude mikir nih, loh katanya 12 rakaat. Kok ada sholat sunnah qobliyah asar kayak gitu kan? Qobliyah asar ya? Ada di masjid kan? Nah, ibu kalau baca dalam kitab madhab Syafi'i, buku-buku jangankan buku bahasa Indonesia pun itu ada qobliyah asar, tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa saja. Jadi bingung nih, kayak mana nih Ustazah? Katanya 12 rakaat, tapi kok ada sebelum asar? Ada, tapi sunnahnya itu tidak sangat dianjurkan, sunnah biasa. Jadi intinya Bu, semua sholat itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Hanya saja qobliyah dan ba'diyah itu ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah tidak muakkad. Itulah lebih gampangnya. Kecuali habis asar dan habis subuh. Karena habis asar nggak boleh sholat. Habis subuh nggak boleh sholat. Niatnya apa? Tidak perlu sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah muakkad nih ya Allah, nggak usah. Sunnah aja cukup ya. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Sunnah atasku karena Allah. Zuhur itu bisa 4 rakaat. Bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Sebelum zuhur. Kalau langsung Bude langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Clear? Udah tadi? Ya. Yang saya tanyakan, ada sholat sunnah setelah maghrib yang disebut dengan sunat awabin, banyaknya 6 rakaat. Jadi itu bagaimana pula dengan dasar sholat sunnah itu? Sholat sunat awabin sama dipopulerkan oleh madhab Syafi'i. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, siapa yang melaksanakan sholat sunat awabin 6 rakaat diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya, dalam beberapa hadis ada yang bilang 12 tahun. Dalam hadis ada yang bilang dari pagi menjelang azan maghrib saja. Awabin statusnya sunnah biasa. Dia tidak termasuk ke dalam sunnah muakkad.
Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atas Allah. Rakaat pertama dianjurkan al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali. Rakaat kedua juga seperti itu. Nah kalau ibu tidak mau, ibu ragu karena statusnya bukan sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Sama saja sholat taubat juga sunnah biasa. Iya kan? Sholat sunnah taubat juga sunnah biasa. Oke? Nah seperti itu dia. Jadi bacanya apa? Al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Tapi haruskah seperti itu? Tidak. Jadi surat-surat lain juga bisa. Dia sholat sunnah itu kan ada keutamaan amal namanya. Misalnya nih, sholat sunat duha dianjurkan asyams dan ad-duha. Kalau nggak hafal, yang lain juga nggak apa-apa. Contoh awabin, al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Iya kan? Tapi itu cuma keutamaan saja. Misalnya sholat fajar, yaitu macam al-kafirun. Ya, sholat witir. Sholat witir apa? Al-a'la rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua, al-ikhlas, al-falak, an-nas di rakaat ketiga. Tapi kalau nggak hafal al-a'la, nggak hafal ad-duha, boleh pakai yang lain. Oke? Nah, tapi statusnya sunnah biasa. Ada lagi? Yang mana bu? Kalau tahajud, sebagian mengatakan sunnah muakkad, sebagian mengatakan sunnah biasa. Dalilnya, karena Rasulullah itu pernah meninggalkan tahajud tapi tidak pernah meninggalkan witir. Maka status witir itu di atas tahajud ya. Sama dengan Rasulullah itu sholat tarawih berjamaah cuma 4 malam saja. 3 malam. Hari keempat Rasulullah nggak tarawih lagi berjamaah. Makanya Rasulullah itu pernah meninggalkan tarawih tapi tidak pernah meninggalkan witir. Makanya Rasulullah pernah berwasiat dalam sebuah hadisnya, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. 3 perkara ini sunnah muakkad. Yang pertama adalah sholat duha, yang kedua adalah sholat witir, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulannya. Jadi kalau ibu bangun tahajud mepet-mepet azan subuh, gak sempat tahajud, witir aja lebih bagus. Ya, misalnya azan jam 4.40, bangun jam 4:50, 4:30. Ayolah sore kumaha. Misalnya 4.40. Iya, 4.40 cak-caknya nih. Bangunnya jam 4.30. Kan enggak takajal itu doh. Kecuali ibu sholatnya 1 napas. Witir aja. 1 rakaat. Seperti itu. Jadi nah ya sudah, lanjutkan semampunya saja. Tapi nanti dilihat lagi jamnya. Oke. Karena batas witir itu azan. Harusnya azan udah nggak bisa. Cuma letak aja Allahu Akbar gitu. Kalau di masjid ada 2 azan, saya jelaskan. Berarti azan pertama adalah azan tahajud. Jangan sholat subuh saat azan pertama. Nah, azan kedua adalah azan subuh, udah pasti itu. Azan pertama membangunkan orang tahajud. Azan kedua sholat subuh. Di Mekah itu azan pertama dan azan keduanya sampai 1 jam. Udah semangat lari-lari dia ke masjid. Dikiranya azan subuh. Kalau udah pagi itu berlari-lari si kawan. Oh, saya tengok jemaah ini pasti ngira ini azan subuh. Berlari-lari ke masjid. Udah duduk, iqomahnya lama kali ya. Azan lagi. Bingung dia. Padahal dia udah sholat qobliyah subuh. Nah, jadi itulah gunanya ilmu ya. Jadi kalau azan pertama jangan qobliyah subuh. Orang belum azan subuh, besti. Jadi kalau azan pertama sholatnya tahajud. Banyak yang seperti itu. Banyak, nggak hitung jari itu. Nah, apalagi kalau mutawif dan leadernya tidak mengabari. Kalau mutawifnya dia detil, dia akan ngabari ibu-ibu selama di tanah haram azan 2 kali. Azan pertama tahajud, azan kedua sholat subuh. Jangan azan pertama ibu berlari-lari tak aja-aja ke musaji, nyampe masjid digasnya qobliyah subuh. Banyak faktanya bu, bukan 1-2 faktanya. Rupanya azan lagi, bingung dia orang azan kedua kok belum pada sholat ya. Azan lagi. Jadi azan kedua itu qobliyah subuh. Nah, setelah azan kedua baru kemudian qobliyah subuh. Nah, itu
Itu ya. Udah pasti kalau 2 azan, azan pertama itu tahajud. Ada di sini masjid 2 azan? Ada? Jauh. Bagus itu. Tapi harus disiarkan di Bantela sholat subuh. Gitu seperti itu. Istilahnya kalau misalnya kita nih datang ke masjid udah azan, apa kita sebaiknya qobliyah subuh langsung atau kita bawa tahiyatul masjid? Baik. Balik kepada hukum. Saya nyampe masjid orang sedang azan, maka dalam perjalanan saya mensyiarkan dan menjawab azan. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jangan duduk karena udah azan. Adabnya berdiri. Kalau kita nyampe jangan duduk dulu. Pertanyaannya, saya qobliyah subuh atau tahiyatul masjid? Coba lihat status hukumnya. Rumusnya kan ada. Qobliyah subuh hukumnya? Sunnah apa? Sunnah muakkad. Tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah biasa. Maka lakukanlah qobliyah subuh. Bahkan sebagian ulama berpendapat ketika sudah qobliyah subuh udah sama dengan memuliakan masjid. Nah, enggak payah terkejar-kejar dong. Dan enggak boleh ke masjid lari-lari ya. Dan enggak bisa ke masjid lari-lari ya. Ke lari-lari ke masjid makruh. Rasulullah pernah memarahi sahabat yang lari-lari ke masjid. Kenapa? Saya tergesa-gesa karena saya takut terlambat. Maka al-ajalatu minasyaitan. Jangan tergesa-gesa, tidak boleh. Jadi jalan aja seperti biasa, seperti itu. Ada lagi? Tentang sedekah subuh itu bagaimana? Tafadhol. Apakah kita sebaiknya sedekah subuh itu setelah azan? Ini datang cepat nih saja, belum azan nih. Apa kita langsung sedekah subuh aja atau tunggu azan? Masjid langsung masuk masjid. Iya. Sebenarnya sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di waktu fajar sebelum matahari terbit. Setelah azan. Dah. Ya, oke. Setelah di waktu subuh sebelum matahari terbit. Maka tidak ada keharuman sedekah subuh sebelum azan. Cuman kalau supaya syiar kita ini nyampenya mantep ke masyarakat, maka kita buat ranknya. Antara azan subuh, usahakan azan subuh dulu sampai habis waktu subuh. Nah itu dia. Jadi setelah sholat subuh bisa bu? Upayakan azan subuh dulu. Oh iya masih bisa setelah sholat subuh masih bisa. Iya ibu habis sholat subuh kan ibu zikir dan doa tuh. Dengan Pak Ustadz, dengan imam. Lalu setelah zikir dan doa ibu usahakan kan doa sendiri kan. Jadi kalau berdoa itu kalau bagusnya kita ikut dulu jemaah amin amin amin. Pas jemaahnya bilang, pas imamnya bilang walhamdulillahirabbil alamin. Tetap aja doa sendiri. Baru kita doa sendiri nih. Masalahnya imam gak ada doa lunas hutang. Kita pengen lunas hutang gitu kan. Lunas hutang ya kan. Ya Allah lunaskan hutangku kayak gitu kan. Masalahnya imam gak ada doa pengen punya anak gitu kan. Nah kalau ibu jangan-jangan pengen punya anak, ibu doa dulu sendiri. Jangan cepet-cepet walhamdulillahirabbil alamin. Ini masih mustajab ini karena ba'dal maktubah. Doa setelah sholat fardu itu mustajab. Ibu doa dulu, doa sesuaikan dengan kemauan ibu. Itu mustajab itu. Bagi orang yang rajin ke masjid ini mesti paham. Karena kalau dia ikut doa sesuai imam terus, boleh sih. Tapi kan keinginan kita beda nih, paham ya? Doa dulu. Nah nanti kalau ada teman-temannya masih berdoa kayak gini, ibu jangan, lah selesai ya, jangan. Biarkan dia berdoa. Walhamdulillahirabbil alamin. Baru ibu ambil duit 2.000. Ibu masukkan ke bakul. Ke kotak amal. Nah, seperti itu, Bu. Jadi antara azan subuh sampai habis waktu subuh. Apa doanya waktu masukkan ke bakul? Ini netizen, berarti kalau hafal netizen ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim. Atau Rabbana taqabbal minni saja. Ya Allah, terimalah dariku. Jangan lupa berwasilah. Dengan sedekah ini, lapangkanlah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Cepatkan aku menangkap ilmu. Mudahkan aku mengamalkan sebuah ilmu. Banyakkan rezekiku. Jauhkan aku dari hutang piutang dan seterusnya. Seperti itu. Hutang. Saya nengok aja ibu ingat kayak aja hutang gitu. Nggak canda ya. Nah, tapi kalau ibu di rumah itu bisa juga. Bagi ibu-ibu haid ya di rumah kumpulkan dulu di rumah. Sebenarnya sedekah subuh itu dikumpulkan di masjid pun dikumpulkan juga bu.
Mau dikumpulkan di masjid, mau dikumpulkan di rumah kan sama aja. Cuman di rumah banyak godaan. Ditengok, lewat es tontong. Cak beli es teler lagi kan. Nah, di rumah itu pinjam dulu lah gitu kan. Nah, itu masalahnya kalau di rumah. Kumpulkan di rumah, nanti kan bisa diserahkan pada waktu tertentu. Seperti itu. Nah, usahakan kalau kita mau mantap, nyerahkannya tuh ambil di hari Jumat. Entah kita mau tak termakan kawan, entah mau masak untuk tetangga pakai uang sedekah subuh. Ya kan? Makan kawan Boleh. sedekah subuh. Sedekah subuh boleh. Oke, saya jelaskan sedikit biar lebih jelas. Zakat itu beda dengan sedekah, Mak. Kalau zakat itu hanya orang tertentu yang boleh menerimanya, Mak. Contoh, zakat hanya boleh ke orang fakir dan miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya lah orang-orang mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat nggak boleh ke orang tua. Karena orang tua itu tanggung jawab kita. Zakat nggak boleh ke anak. Karena anak tanggung jawab kita. Suami nggak boleh zakat ke istri. Karena istri tanggung jawab suami, begitu kan? Tapi kalau sedekah, Bu, bebas, Bu. Sedekah itu mau ibu kasih ke non-muslim. Mau ibu kasih ke orang tua. Mau ibu kasih ke anak. Mau ibu belikan makanan kucing. Mau ibu belikan jajan anak. Mau ibu belikan bakwan kasih tetangga. Mau ibu belikan ayam lalu ibu masak, ibu kasih dengan tetangga. Bebas, Bu, sedekah itu. Tapi pada prinsipnya sedekah 3 perhatikan. Pertama, untuk orang lain. Kalau untuk kita bukan sedekah namanya, tabungan namanya. Ini prinsipnya. Yang kedua, niatkan karena Allah. Tidak boleh karena ria, jelaslah. Yang ketiga, tidak boleh melanggar syariat. Uangnya harus halal. Tidak boleh dengan uang hasil mencuri, dan seterusnya. Jadi ibu kalau sedekah boleh ibu masakkan tetangga, ibu boleh masakkan apapun antar ke rumah tetangga, tapi tidak usah ke rumah saya, jauh kali. Seperti itu ya, bisa. Apapun bentuknya, mau ibu pakai itu untuk uang amplop pesta juga bisa. Atau ibu sedekah subuh, ibu izin mohon maaf ibu alul bait misalnya. Nah, ibu pengen masakin buat jemaah, itu sedekah. Sedekah subuh itu whatever dan whenever, untuk apapun dimanapun bisa. Itu sedekah subuh. Dia super gampang kalau sedekah subuh. Mafhum mukhalafah daripada sedekah subuh adalah mafhum mukhalafah itu bahasa Indonesianya apa ya? Tunggu saya sederhanakan dulu. Ini menyederhanakan bahasa nih lain caranya, Bu ya. Saya sederhanakan dulu. Maksud dibalik daripada sedekah subuh adalah sebelum kan masih subuh. Sebelum kita ngasih makan untuk makan perut kita kasih dulu makan untuk perut orang. Makanya kita akan terjebak positif dalam satu kalimat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kan untuk orang dulu tuh. Baru nanti sarapan pagi beli lontong untuk kita. Itulah maksudnya. Makanya besar pahala sedekah subuh itu. Kita ingat orang dulu, kita ingat sedekah dulu sebelum kemudian kita kasih untuk orang, untuk hewan, beli makanan kucing, bisa oke, enggak masalah. Beli beras untuk ngasih makan ayam, enggak ada masalah. Tapi enggak boleh untuk kita. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita, itu tabungan namanya. Tapi kalau sedekah subuh untuk bayar hutang orang, itu boleh. Kalau kita kan sholat subuh di masjid nih, jadi kita sedekahnya bawa di rumah gitu, lebih afdal di masjid atau di rumah? Bebas, bebas saja. Di masjid boleh, di rumah boleh, nggak ada masalah. Sama kok, Bu. Di masjid kan dikumpulkan juga. Nanti mereka yang menyalurkan. Di rumah kan dikumpulkan juga, tapi kita yang menyalurkan. Itu aja. Pada prinsipnya gitu aja. Kalau ibu ke masjid, ya ke masjid lah. Di masjid lah sedekahnya. Kalau ibu haid lagi di rumah, kumpulkan dulu di rumah. Nanti sekali-sekali pergi ke masjid. Karena menyerahkan sedekah subuh butuh waktu, Bu. Paham ya? Kalau macam saya nih berpikir menyerahkan sedekah subuh agak rumit karena hari-hari udah full sekali kegiatannya. Maka saya memilih untuk ke masjid saja. Kalaupun mau bagi-bagi sembako, memilih minta tolong orang untuk membagikan. Ya terserah kepada ibu-ibu saja. Kalau ibu rasa-rasanya bisa, kemudian menyalurkan dengan sendiri, itu boleh. Dan kalau sendiri usahakan hari Jumat. Supaya besar pahalanya. Jadi traktir kawan-kawan nih Jumat. Woi aku traktir yuk, aku ulang tahunnya hari Senin. Terus Jumat kita, apa tuh? Jumat lebih besar pahalanya. Kayak gitu. Mau saudara kandung, ke orang tua kandung, bebas kalau sedekah mah. Gak usah khawatir kalau sedekah. Mana yang lebih besar itu kan kita
dekat ke masjid gitu kan, daripada kita sedekat ke tetangga-tetangga tadi. Memasakkan tuh kan, yang uang subuh itu kan. Nah, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus, lebih besar pahalanya? Lebih besar pahalanya tentu dawil kurba, untuk orang terdekat. Ya ke saya katanya. Oh iya, sedekah paling baik ke orang terdekat. Makanya suatu ketika ke saya katanya. Kalau ibu tanya mana pahala lebih afdol, tentu ke orang terdekat. Nanti dalilnya saya sebutkan. Ke masjid dapat pahala, nanti orang masjid itu dia punya waktu untuk menyampaikannya. Biasanya masjid itu juga nyerahkan ke orang terdekat kok. Cuman berdasarkan sebuah dalil bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini makanan aku kasih kemana nih? Maka apa kata baginda Nabi? Kasih ke tetangga yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Ceklah pintu masing-masing. Makanya maaf izin, adab bertetangga. Kita punya tetangga banyak, kita cuman punya makanan ngasih ikan lele 4. Untuk 4 kakak misalnya. Jangan dilangkaui. Itu akan menyebabkan tetangga hibah hati secara adab nggak bagus, secara sunnah kurang. Makanya kurangi bermusuhan dengan tetangga, bingung mau sedekah nanti. Mau dikasih ke dia saya sakit hati, mau dikasih ke ujung saya kurang adab, ya kan nanti dia makin benci sama kita dan seterusnya. Apa? Kadang kita ya 3 rumah kita langkahi juga Ustaz ya. Karena yang 3 rumah ini nggak sama selera gitu loh. Enggak. Oke. Iya, jadi secara prinsip itu cuman adab. Itu bukan ibu jadi berdosa, sedekah ibu jadi tidak diterima. Tidak sampai ke situ. Secara prinsip dia cuman adab. Tapi kalau ibu mau gantian, ini udah dapat nih sekali seminggu nih. Bulan depan ke lebih lebar lagi. Tapi jangan tahu kalau bisa. Ya. Dan hati-hati sedekah, saya sering berpesan, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Bahwa sedekah, enggak usah sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ingat, respon orang ketika kita sedekah beda-beda. Setan itu nyata. Pas kita mau kasih makanan, dia bilang apa? Mau kasih yo. Dan ditengoknya muka kita. Apa kata kita? Masam kali mukanya udah aku kasih. Hilang pahala. Hilang pahala. Atau kita ngasih sesuatu ke orang. Terus kita bilang, rantangnya saya bawa ya. Rantang pun ditanya, tersinggung kita. Hilang pahala. Atau kita ngasih sedekah ke pengemis. Atau ke orang-orang susah. Banyak orang susah, mohon maaf izin, kalau kita kasih mereka itu nggak mengucapkan terima kasih. Iya kan? Saya sering mengalaminya dan yang protes tuh teman sebelah saya. Misalnya kita kasih sedekah nih. Oh, udah dikasih sedekah nggak juga terima kasih. Itu biasanya saya bilang apa? Diem. Karena kenapa? Kita tidak boleh berharap terima kasih daripada orang itu. Orang nggak semuanya bisa basa-basi, Bu. Nggak semuanya orang bisa berbasa-basi. Terima kasih ya Bu, kolapang bana rasa kibu. Nggak semua orang itu mampu mengucapkan kalimat itu. Jaga hati kalau sedekah. Kalau mau kasih-kasih. Kalau nggak boleh ghibah. Mau ngasih fakir miskin. Mau kasih pengemis. Ini sehat nyo. Nggak usah ceritakan. Sehat tapi pemaleh. Dah dapat dosa. Duit keluar pahala nggak dapat. Nah, sering terjadi. Nah itu kalau mau ngasih, kalau nggak ngasih ya diem. Ada orang datang ke rumah, permisi Bu, ini bantuan Bu, minta bantuan untuk pesantren di Bukit Tinggi. Suaminya mau ngeluarin nih duit, apa kata istrinya? Jangan lah bang, entah iyo tanda tuh mah, badutonya tuh, bohong dia tuh, modus dia tuh, ngasih enggak gosip iya. Maksud saya kalau ibu nggak mau kasih karena ibu nggak percaya, diem udah, nggak usah kasih. Tapi jangan ngomong. Ini saya temui karena banyak saya dengar seperti ini. Kita mau kasih Nel, ngapain kamu kasih? Ngapa? Dia kan sehat. Kamu ini ngasih enggak gosip iya. Gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Ngasih enggak gosip ya. Lah kalau kamu nggak mau ngasih diem. Ya, kalau mau ngasih gitu loh. Ini ngasih enggak gosip iya. Jaga hati. Daripada duit keluar pahala nggak dapat. Kadang-kadang kayak gitu Bu. Saya berbuat baik sama Bude, berbuat baik. Suatu ketika saya butuh bantuan Bude. Bude nggak bantu. Apa kata saya? Bude karyangok mah, ya kan?
Saya dari dulu apa yang tidak saya bantu. Saya kasih ini, saya kasih itu, saya kasih ini. Sekarang saya minta bantu budeta kemana-mana. Hilang pahala saya sedikit. Duit saya pergi, pahala saya hilang. Lebih baik saya nggak usah bantu kemarin. Duitnya masih sama saya. Jadi saya minta ingat betul-betul bahwa sedekah itu memang harus pakai kacamata kuda. Kasih maju, kasih maju, kasih maju. Karena kita nggak mengharap balasan dari manusia itu. Kalau manusia yang mau ngasih balas, apa sih bisanya dia? Dia bisa balas apa coba? Maka yang kita bisa harapkan balasan adalah balasan dari Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih besar. Nanti kalau ada teman-teman ibu curhat sama ibu, nih ya, tengoklah tuh udah aku bantu tetanggaku, dia mesinnya bocor aku bantu, sekarang aku minta bantu nggak mau. Ibu bilang sama dia, kebaikan kamu tuh udah dibantu oleh Allah dengan kenikmatan yang kamu nikmati sekarang. Tapi pakai bahasa yang betul-betul lah. Janganlah nanti dia bilang ceramah di masjid jadi amma ba'du. Oke, gitu ya. Nah, ini kan bentar lagi hari kurban. Hah? Bentar lagi kere? Oh, hari raya kurban kere. Bentar lagi hari raya kurban. Pada saat sekarang ini sudah dibayar lah kurban, udah lunas gitu kan. Cuman beberapa waktu yang lalu sudah meninggal orangnya. Apakah digantikan namanya atau dilanjut lagi? Izin yang berkurban siapa? Suami. Suami ingin berkurban. Sudah ya. Gimana ulangi dibantu? Meninggal sudah. Suami berniat berkurban. Iya. Sudah dibayar pun sudah selesai. Sudah dibayarnya hewan kurban. Maka kapan Bu suami Ibu meninggal? Tanggal 26. Baru ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah dibayar kurbannya? Sudah. Yang hidup aja belum bayar kurban Bu. Masya Allah. Semoga di surga ya Bu suaminya. Nah pertanyaannya? Apakah namanya tetap? Namanya nama almarhum. Cuma itu kan semacam dia udah berniat berkurban, dia meninggal namanya nama almarhum. Cuman kalau berkurban atas nama almarhum, maka nanti ibu bilang ke panitianya, Pak, ini kurban atas nama almarhum. Pisahkan daging dari hewan kurban lainnya. Kalau bisa minta kambing aja kalau ibu mau. Ya, nanti daging, ibu kan dapat kupon sebagai orang yang berkurban toh? Iya dong. Posisinya nggak di sini, di sore. Ya, sampaikan aja. Ya. Jadi kan nanti dapat kupon tuh. Yang disorek siapa? Mau melaksanakan kurban itu tadi. Keluarga nggak? Ada anak saya di sana. Anak kandung. Nah maka sebagai ahli waris, sebagai anak, itu harus bilang kepada panitia untuk tidak memberikan daging itu ke dia. Karena daging untuk almarhum tidak bisa dimakan oleh walinya. Maka nanti kuponnya tetap diminta kupon, tapi kasih daging yang lain ke dia. Itu aja catatannya. Oke? Nah ada doa berkurban. Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal min. Sebutkan nama suami ibu. Jadi kan gini nih Bu. Ceritanya nih buat ibu-ibu semua pelan-pelan ya. Ambil nafas, tahan pelan-pelan. Kalau kita berkurban, kan kita berdoa. Ketika kita, saat kita ingin berkurban. Kan kita baca nih, sholawat, bertakbir kayak gitu kan. Maka di hadapan hewan kurban itu, kita kan berdoa tuh. Bismillah, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, hadza minka. Ini darimu, kan dari Allah rezekinya. Walaka, dan untukmu. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Tapi kalau di almarhum, Rabbana Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min. Sebutkan nama almarhum. Coba cacat. Allahumma hadza minka. Allahumma hadza minka. Allahumma hadza minka. Lagi. Allahumma hadza minka. Lagi. Allahumma hadza minka. Lagi. Allahumma hadza minka. Walaka. 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 Allahumma hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Lagi. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal minni. Nah kalau kurbannya atas nama orang meninggal, Rabbana taqabbal min. Siapa namanya? Itu aja bedanya. Oke?
Kalau min itu dari saya. Hah? Kalau itu kan kita pagi baca kalau masjid. Iya. Iya. Min, nanti minnya kan dia baca-bacakan. Jadi Ustazah, kalau mengorbankan itu orang yang sudah meninggal, kita nggak boleh makan dagingnya juga. Baik. Kurban untuk orang yang meninggal, kita pecah dulu nih, biar lebih detail. Yang pertama ada kurban wasiat. Ketika orang meninggal, meninggalkan wasiat. Contoh, nanti kalau mak meninggal, ini ada rumah petak mak, 10 pintu, pintunya aja. Enggak, asli rumah petak gitu ya. Nah, kalian ambillah sewanya, kalian jual lah rumahnya, tapi tolong kurbankan mak tiap tahun. Atau tolong tahun pertama kurbankan mak, atau tolong kurbankan mak. Maka dia menjadi kurban wasiat. Maka ketika dia kurban wasiat berarti dia kurban wajib. Maka sama doanya kayak tadi, tapi bilang sama panitia itu harus diserahkan semua orang. Ya, kita boleh dapat kupon, tapi daging yang lain kan banyak. Ada berapa puluh? Ada berapa kurban yang ada di sana? Nah, itu pertama, Bu. Yang kedua, kurban atas nama orang meninggal, sama. Yang ketiga, kurban nazar, tak boleh makan, Bu. Misalnya ibu bernazar, ya Allah, kalau saya dapat suami satu lagi, ini pura-pura aja. Nazar kan bisa aja, ya kan? Ya Allah, kalau saya dapat suami, atau lah ya Allah, agak lain ya, yang lain lah ya. Ya Allah, oke, kalau udah habis pajak kan mau lagi kan? Enggak ya? Ya kalau saya punya cucu satu lagi, ya, maka saya akan berkurban tahun ini jadi nazar, Bu. Jadi nazar, maka kalau dia jadi nazar, bilang sama panitia, Pak panitia, ini nazar nih. Biasanya panitia udah ngerti, dia pisah itu. Almarhum dan nazar dia pisah itu. Jadi nanti yang dibagikan ke kita daging yang lain. Kan kayak gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i dijelaskan seperti itu. Jadi maksudnya kalau yang dibagikan itu memang di sini kan yang kurban, pembagiannya ada yang banyak, ada yang Nggak apa-apa, kita tetap dapat 2 kupon tapi daging lain macam. Nggak apa-apa, tetap dapat 2 kupon. Tapi kurban nadar untuk kita, apapun nadar nggak boleh kita makan. Kita nadar misalnya mau kasih duit 10 juta ke fakir miskin, mana boleh kita ambil walaupun 100.000. Iya dong. Tapi kalau sedekah boleh. Saya sedekah, kumpulkan sedekah subuh, dimasakkan ikan lele. Dapat ikan lele 1 kilo, 2 kilo, kita makan 2, lain kasih orang. Nggak apa-apa kalau sedekah. Oh, nazar nggak bisa, zakat nggak bisa. Seperti itu. Nah, sedekah subuh terakhir makan kawan, kita ikut makan juga kan nggak apa-apa. Karena dia kan sunnah ya, dia tidak nazar. Lah kalau nazar nggak bisa makan, Ibu. Bingung, ya Allah, masih bingung kah? Mak menangis saya nanti bingung. Siap. Itu biasanya panitia sudah tahu. Ibu coba cek aja. Kalau udah almarhum itu udah paham aja. Udah paham mereka itu. Kadang-kadang almarhum mereka jadikan satu kerbau. Khusus almarhum gitu. Oke, cukup? Ada lagi? Nah, dikenang-kenang. Tafadhol. Mana yang harus didahulukan, akikah anak? Baik. Akikah anak atau kurban? Hukum mengakikahkan anak pada usia 7, 14 dan 21 hari sunnah muakkad. Tapi setelah itu sampai dia balik sunnah biasa. Sementara kurban juga status hukumnya sunnah. Jadi statusnya sama, Bu. Maka akikahkan anak atau kurban bebas aja. Bahkan Imam Romli mengatakan boleh itu digabung niatnya 1 kambing. Tapi saya tidak nyaranin karena gimana pun ada ulama yang membantah pendapat beliau. Maka akikah anak atau kurban itu terserah kepada ibu kalau untuk anak. Ibu mau tahun ini akikah dulu biar gampang, tapi akikah daging masak ya, Bu. Kalau ibu minta potongkan dengan orang kurban, dia akan masakkan. Misalnya nanti untuk makan panitia dan seterusnya, gitu kan? Atau ibu bungkus. Kan ibu kalau akikah di rumah makan kan dimasak. Masak, beda dengan kurban, mentah. Silakan, Bu. Tapi kalau pertanyaannya, saya belum akikah, bukan anak nih. Saya belum akikah. Boleh nggak saya berkurban? Lah akikah itu kan tugas orang tua, betul? Maka boleh aja kita berkurban walaupun kita belum akikah. Tapi konteksnya ibu ini bertanya, anak saya ini, berarti kan tugas ibu juga tuh. Paham ya? Maka kedua-duanya terserah mau yang mana. Tapi kalau anak ibu masih kecil, saran saya akikah. Cuma macam mesti dimasak.
Jadi kalau kita titipkan ke tempat kurban itu, kita bilang ini untuk akikah, mereka pisahkan tuh dagingnya. Masak kan? Biasanya dimasak kan? Ada yang sudah pernah akikah? Ya udah masak curang di rumah. Minta. Belum ada ya, tapi biasanya coba aja tes, itu bisa mereka masakkan, bisa kita masak atau bisa masak di restoran. Kan akikah pernah ya, restoran untuk daging masak kayak gitu kan. Untuk akikah emang mentah. Akikah kan siap makan. Nah seperti itu. Tapi biasanya kalau di tempat saya, akikah itu memang dimasakkan oleh panitia dan memang dimakan bersama. Di waktu kurban. Jadi ibu komunikasikan aja nanti. Sangat dianjurkan untuk dimasak karena dia makanan jadi kan. Clear? Nah tapi kalau ibu belum akikah, boleh nggak beliau boleh nggak ibu berkurban belum akikah? Ya nggak ada masalah. Karena akikah itu tidak fardu ain ya bu. Tidak fardu ain seperti sholat ya. Nggak akikah pun ibu seumur hidup nggak masuk neraka. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una